satu meja satu kardus satu kardus. Biasanya itu satu bisa berapa kardus ya? Nanti di packing itu ditumpuk-tumpuk satu palet. Satu palet isi berapa? 20-an. 20-an. Terus berapa palet yang masak? 12 atau berapa gitu Pak? 12 palet. 12 berarti kalikan 20-an. Sekitar berapa tuh? Tapi kamu yang bikin surat permintaannya ada kuantitinya berapa kita? Ada Pak, ada kan? Terus pertimbangannya pakai usul, pakai CDD. Iya Pak. Harganya kalau kayaknya mending pakai CDD aja, jadi pakai CDD. Iya, harganya dari mana? Harganya itu dari ekspresinya udah ada Pak di ini. Lihatnya pakai apa? Online. Udah di apa? Udah di print. Oh, ada tulisannya sudah. CDD berapa kakak ini. Oh, ada press listnya. Iya. Nggak pakai online gitu. Ya, biasanya kan kita online tracking gitu kan. Taruh Tarif gitu. Enggak ya, beda ya. Mungkin karena udah kerja sama perusahaan biasanya harganya memang beda. Terus habis itu kalau sudah kamu buatnya kemana itu? apa? Permintaannya kemana? Permintaannya itu soalnya PNS tuh banyak sih Pak. Ada Oh enggak, maksud Bapak apa SPI itu dari divisi logistik itu siapa? Apakah langsung ke pihak ekspedisinya apa ke internal lagi? Itu kan ada pas itu kayak ada 3 lembar gitu Pak. Jadi yang putih itu buat ekspedisinya, itu yang merah itu buat tim logistik, yang kuning buat tim akunting. Nah terus itu nih yang suratnya itu kemana? Suratnya itu pertama tuh kan di bawa dulu tuh Pak masuk ke tanda tangan. Di situ dia kasih ke ininya pihak dari sananya apa? Customernya Pak, nanti dia tanda tangan juga. Enggak, maksud Bapak kan kamu udah bikin tuh SPI-nya. Iya. Surat pemesanan SPI. Nah, surat pemesanan SPI itu SPI apa? Divisi logistik langsung ke ekspedisi. Iya. Atau kamu ke bagian yang lain, HRD kah atau misalnya ke purchasing kah? Enggak sih Pak. Jadi langsung ke ekspedisi. Tapi nanti dari logistik tuh Pak, dari pembimbingnya ke direksinya dulu Pak. Ke direksi, oke. Terus di situ harganya ini sesuai polisinya. Terus habis itu baru ke supir, siapa itu nanti supirnya nggak tangan, supir dari ekspedisinya. Jadi dia fotoin mungkin ke ini. Loh, surat kan belum ada, kok udah ada sopir? Kan baru pesen ekspedisi. Ini baru pesen ekspedisinya kan? Iya Pak. Ini kan misalnya mau kirim barang ke Surabaya, ya kan barangnya sekian. Nah, berarti kan kamu baru pesen ekspedisi kan? Tapi kalau biasanya tuh udah mobil udah datang nih Pak. Baru kita buat itu nanti dia tanda tangan Pak supirnya. Jadi kontak dulu ke yang pihak ADP-nya, tolong ini mobil siapin buat Oh gitu, berarti langsung dari logistik ya. Soalnya kan ada beberapa perusahaan itu ini ada yang membuat pesanan memang dari pihak logistik atau pihak gudang, tapi yang punya wewenang itu dari orang purchasing, orang procurement, dan gitu. Jadi yang nelponin, yang kontak itu orang tanah. Tapi ada beberapa perusahaan juga gitu, langsung orang logistiknya sendiri. Jadi yang Bapak tanya ini langsung ya, langsung dari logistik ke bagian ekspedisi mau Baifun tadi ya. Oke, kemudian yang wirausaha, kamu wirausaha apa ini? Nah, karena di divisi logistik, jadi saya mau buka jasa logistik juga Pak. Seperti apa? Pengiriman barang gitu sih Pak. Yang banyak kiriman barang itu kan. Kargo sih. Modelnya seperti apa? Kargo. Kargo yang seperti apa? Jasa ekspedisi atau? Iya sih jasa ekspedisi. Iya, ekspedisi kan banyak. Armadanya Pak. Enggak, yang model bisnisnya seperti apa?
model bisnisnya seperti apa. Dan bisnis itu maksudnya gimana ya Pak? Maksudnya gimana ya Model bisnis ekspedisi layanan logistik atau pengiriman barang ini kan kalau produknya layanan logistik atau pengiriman barang, jadi model bisnisnya seperti apa? Pengiriman seperti kayak JNT gitu. JNT, oh berarti kan pos kan ada yang namanya kalau sama-sama logistik, sama-sama ngirim barang itu macam-macam. Ya, kalau misalkan seperti JNE, JNT, pos itu layanan pos. Ngirim barang, dokumen, ya. Ini biasanya dalam skala yang kecil, gitu. Nah, beda tuh sama yang tadi ADP, Itu gede Pak. nah, ADP. Ada yang namanya perusahaan itu bukan dia hanya memberikan layanan itu, sewa kendaraannya doang. Kayak ADP itu bisa jadi ya logistik juga, dia juga nyewa kendaraan doang. Gitu. Kayak yang namanya perusahaan tracking itu nyewain truk model-model apa namanya armada. Oh, forklift itu Pak, saya forklift. Iya bisa, termasuk perusahaan tracking. Nah, tapi di sini berarti ke layanan pos. Pos itu bukan berarti kantor pos, enggak. JNT itu masuknya juga pos. Gitu. Nama-nama aja, tapi karena kita udah terbiasa kalau itu PT Pos sama dengan PT Pos ya, jadinya dikira ini ya cuma PT Pos aja, padahal itu sama aslinya. Berarti di situ. Nah kalau gitu kan berarti produknya kan macam-macam ya. Iya. Ya. Berarti harus didetailkan lebih apa namanya, lebih detail lagi di wirausahanya. Jadi wirausahanya itu 4P di sini tuh hanya sebatas analisa kelayakan. Jadi sebelum kamu analisa kelayakan, kamu jelaskan dulu tentang usahanya seperti apa, model bisnisnya seperti apa, gitu. Nah baru misalnya kamu cerita, misalnya usaha layanan kiriman, pos dan sebagainya. Nah, apakah itu kamu bikin brand sendiri atau kamu misalnya pakai brand yang lain, kamu cuma sebatas sebagai pemakai. Nah, ini kan beberapa kan waralaba. Ada yang tahu? Ada nanti nggak waralaba? Franchise. Oh iya. Kan kita bisa menjadi agen, ya kan? Agen JNE, agen JNT, agen pos, gitu kan? Kita nggak perlu bikin brand baru, brand sendiri, kita udah bisa pakai mitra namanya, gitu kan? Itu kan harus sudah. Nah, kalau mitra, misalnya saya mau bermitra dengan JNT, nah ya udah, JNT biasanya menyediakan paket-paketnya, paket layanannya. Nah dari situ harga udah ada dari JNT, produk udah ada dari JNT, ya enggak? Place dan promotion kamu sendiri nanti apa namanya ngembangin, misalnya bagaimana. Nah kamu bikin sendiri apa gimana? Pengen sih bikin sendiri. Bikin sendiri ya. Oh, kalau aku bikin sendiri ya lebih itu lagi, ya lebih apa namanya banyak lagi ya tuh, ya enggak? Nah baru tuh dari analisa kelayakan itu kita analisa pakai 4P.